Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Pokok bahasan makna sila kedua Pancasila. Mari disimak bersama ya. Nah, hubungan simbol dengan makna sila kedua. Nah, apa simbol dari sila kedua Pancasila? Iya, ada rantai emas. Nah, apa arti dari simbol Pancasila ini? Nah, rantai emas ini memiliki arti. Nah, coba diperhatikan. Rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Nah, hal ini melambangkan setiap orang harus bersatu dan saling membantu agar kuat. Berikutnya bunyi sila kedua. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana artinya sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Nah, berarti semua orang itu sama, tidak boleh dibeda-bedakan apapun pekerjaannya atau apapun ya. Kita harus bisa bersikap adil. Berikutnya, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ada apa saja? Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, warna kulit, agama, maupun yang lainnya ya. Kedua, menyadari bahwa kita diciptakan sama Allah oleh Tuhan yang Maha Esa itu sama. Ya. Berikutnya, membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, tidak melakukan diskriminatif atau mengejek teman. Nah, tidak boleh kita mengejek teman. Dalam bergaul bersama teman, kita harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan. Nah, itu tadi contoh sikap yang sesuai sila kedua. Berikutnya, perhatikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari berikut. Nah, ini memberi selamat kepada teman yang berprestasi. Siti memberi selamat ya, karena temannya telah menjuarai lomba. Nah, pendapatnya memberi selamat kepada teman berprestasi merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Mengapa? Nah, alasannya karena memberi selamat kepada teman berarti kita telah menghargai kerja keras teman. Memberi selamat akan membuat teman kita merasa gembira. Kita dapat menganggap hanya diri kita yang paling baik. Nah, itu tidak boleh ya. Dengan kita sudah memberikan selamat ke teman kita, berarti kita tidak melakukan hal itu. Kita tidak menganggap diri kita saja yang paling baik. Nah, hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila, yaitu setiap orang setara dan sejajar. Berikutnya, mengejek logat teman. Nah, apakah ini contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua? Mengejek logat bicara teman merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Mengapa? Nah, kita tidak boleh mengejek logat teman. Mengejek dapat menyakiti dan membuat sedih perasaan teman kita. Mengejek berarti menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain dan orang lain dianggapnya lebih buruk. Hal tersebut tidak sesuai dengan makna sila kedua Pancasila, yaitu setiap orang setara dan sejajar. Nah, berikutnya
sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Nah, pada gambar ini sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu membantu nenek menyeberang jalan. Nah, ayo coba sebutkan sikap-sikap lainnya yang menunjukkan sikap sila kedua Pancasila. Nah, dari kalian membaca cerita, di dalam suatu cerita pasti ada sikap atau perilaku tokoh. Nah, di situ setelah kalian membaca, coba perhatikan mana sikap tokoh yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, sekarang coba perhatikan menentukan sikap pada cerita yang sesuai sila Pancasila. Nah, dari teks cerita Taman Bermain yang Hilang. Nah, teks cerita ini kemarin di subtema 1 Bahasa Indonesia ya, sudah kita bahas ya bersama. Manakah sikap baik sesuai sila Pancasila dan sikap tidak baik? Coba perhatikan tabel berikut. Sikap baik dalam cerita. Yang pertama, yakni Kupi dan teman-temannya bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Nah, alasannya kenapa? Karena sesuai dengan makna sila kedua Pancasila, yaitu manusia setara dan sejajar. Kemudian sikap baik dalam cerita berikutnya yaitu Kupi peduli terhadap teman-temannya. Dia memikirkan nasib teman-temannya. Nah, ini sesuai dengan makna sila Pancasila, yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Kemudian dari cerita Taman Bermain yang Hilang, manakah sikap yang tidak baik dalam cerita tersebut? Ya, yang pertama, manusia menebang habis hutan. Ini tidak sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Menebang habis hutan akan merusak kelestarian hewan dan tumbuhan. Sikap ini tidak mencerminkan makna beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Berikutnya, sikap yang tidak baik dalam cerita yang kedua, manusia hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan hewan-hewan di hutan. Nah, ini tidak sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Memikirkan diri sendiri berarti menganggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Sikap ini tidak mencerminkan makna setiap manusia setara dan sejajar. Nah, itu tadi ya, sikap baik dan sikap tidak baik dalam cerita. Nah, berikutnya membedakan sikap baik dan tidak baik. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh sikap baik. 1. Mentaati nasihat orang tua. Sedangkan tidak baiknya mengabaikan nasihat orang tua. Yang kedua, sikap baik menyayangi seluruh anggota keluarga. Yang tidak baik mengganggu saudara yang sedang belajar. Yang ketiga, sikap baiknya meminta izin guru saat akan meninggalkan kelas. Ketiga, yang tidak baik yaitu mengobrol saat pelajaran sedang berlangsung. Yang keempat, sikap baiknya membantu teman yang mengalami musibah. Sikap tidak baiknya mengabaikan teman yang kesusahan. Kelima, sikap baiknya membantu korban bencana alam. Nah, sikap tidak baiknya merusak lingkungan, karena dengan merusak lingkungan akan menimbulkan bencana alam juga ya. Selanjutnya, ciri-ciri sikap baik itu ada apa?
Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, membuat orang lain merasa senang. Yang ketiga, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hati nurani dan budi pekerti. Itu tadi ciri-ciri sikap baik. Nah, sikap baik ini dapat dilakukan di mana saja ya. Kita harus selalu bersikap baik di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Sikap baik akan membuat orang lain senang. Sikap baik juga bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, itu tadi ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.